Tunggal Ika. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Harmoni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki makna pernyataan rasa, keselarasan, keserasian atau kesetaraan. Sedangkan harmoni sosial sendiri itu adalah kondisi di mana setiap individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Artinya, hubungan antara individu dan suatu kelompok itu berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang ditandai dengan adanya kekompakan, kesetiakawanan, dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama. Dan keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidangnya. Letak geografis negara Indonesia yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Pasifik serta Samudra Hindia itu semua membuat keanekaragaman di Indonesia berbeda-beda, baik dari daratannya maupun lautannya. Nah, di samping itu, wilayah Indonesia juga memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, ras, dan budaya. Dari suku saja banyak sekali di Indonesia ini suku. Ada suku Asmat, suku Dayak, suku Bugis, dan setiap suku itu memiliki ciri khas tersendiri, memiliki perbedaan dari yang lainnya. Agama di Indonesia ada 6 agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Dan setiap keenam agama itu memiliki perbedaan. Bahasa, ada 718 bahasa di dalam Indonesia. Dan setiap bahasanya itu memiliki logat bahasa tersendiri. Contohnya di wilayah Madura saja itu logat bahasa semakin ke barat itu semakin kasar. Sebaliknya semakin ke timur logat bahasanya semakin halus. Ras, ada banyak ras, ada ras Negroid, Mongoloid, dan semua itu memiliki ciri-ciri yang khas secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Begitu juga dengan budaya. Budaya adalah kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Contohnya wilayah Madura, budaya orang Madura itu kan seperti Kerapang Sape, corak, carok, roket, di laut, itu semua termasuk budaya orang Madura. Nah, dari keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat itu akan saling membutuhkan, saling berinteraksi antara satu sama lain. Karena pada dasarnya kita ini kan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, makhluk yang pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, endingnya itu akan mempererat persatuan, menciptakan sebuah harmonisasi sosial dalam bermasyarakat, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Jadi, bukan hanya dalam keberagaman saja, bukan hanya dalam bersosialisasi saja memiliki keberagaman dan perlu adanya harmoni, tetapi dalam tingkat perekonomian pada masyarakat itu perlu adanya harmoni dan keberagaman. Mengapa beragam tingkat perekonomian pada masyarakat? Karena disebabkan dari tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang kurang mampu. Namun meskipun berbeda-beda, harus tetap ada rasa solidaritas dan harmonisasi dalam perekonomian itu. Contohnya keluarga A. Keluarga A berprofesi sebagai guru, sedangkan keluarga B itu berprofesi sebagai penjahit. Otomatis pemasukan yang dialami oleh keluarga A itu lebih banyak atau lebih untung daripada keluarga B. Mengapa? Karena kalau guru kan setiap bulan itu ada gaji tetap, ya kan. Sedangkan kalau penjahit itu masih tergantung dengan pelanggan setiap harinya. Kalau banyak untung, kalau sedikit rugi. Jadi perlu adanya upaya untuk membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu, seperti pemberdayaan alam dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Contohnya saja sekarang seperti wisata alam biak. Di sana kan salah satu faktor dampak positifnya itu membuat masyarakat
Jadi setiap pekerjaan itu menentukan besar kecilnya perekonomian pada setiap keluarga. Lanjut yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender juga menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Karena pada dasarnya laki-laki fisiknya itu kuat, tegas, maka kebanyakan laki-laki itu kan berprofesi seperti pegawai, yang seperti pejabat, yang maksudnya yang tingkat tinggi. Sedangkan perempuan karena dinilai lemah, kan pada zaman jahiliyah saja perempuan itu menjadi kebiasaan bagi orang jahiliyah itu mengubur anak perempuannya secara hidup. Karena menurut mereka bahwa kita para perempuan itu tidak memiliki skill atau kemampuan dalam berperang. Namun seiring berjalannya waktu, pada halaman 126 ini ada 6 pahlawan perempuan, di mana mereka ini adalah bukti para pejuang wanita dalam membuktikan kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan. Berkat mereka berenang ini, sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan juga sudah memiliki hak untuk mengaktualisasikan atau memposisikan diri mereka pada kehidupan sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat bersosial dan juga berbangsa. Tetapi namun tidak sampai menghilangkan jati diri mereka sebagai kodratnya perempuan. Jadi tetap wanita itu bisa menempatkan posisi mereka pada tempat laki-laki, tapi tidak memengaruhi pada kodrat mereka sebagai perempuan. Jadi meskipun banyak keberagaman, harus tetap dalam naungan kita sebagai kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.